Baik, di video sebelumnya kita sudah sampai di membahas soal ini. Sesuai janji saya akan melanjutkan ke contoh soal berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Oke, contoh berikutnya adalah kita diminta menentukan HP dari ketidaksamaan ini. Nah, ini teman-teman jika penasaran dan ingin mencoba, silakan Anda bisa pause dulu videonya, Anda kerjakan dulu, dan nanti kita cocokkan bersama-sama dengan hasil dari saya. Tapi untuk saya akan membahas terlebih dahulu. Di sini kita perhatikan bahwa penyebutnya ini, kalau kita waktu SMA mengenal yang namanya definite positif ya, yaitu fungsi kuadrat yang nilainya selalu positif lebih dari 0 untuk sembarang bilangan real X. Kalau Anda memakai atau menggunakan diskriminan, ini kan karena koefisien dari X kuadrat adalah 1, kemungkinan definite positif ya. Kita bisa lihat hitung diskriminannya, yaitu B kuadrat min 4AC. Anda bisa lihat tadi ini negatif. Jadi kita punya dugaan dan fakta bahwa ini adalah definite positif. Jadi dia positif. Nah, selain itu bisa juga dianalisa dengan nih, seperti yang saya tampilkan, membuat dia dalam ini sesuatu kuadrat tambah bilangan positif. Ini bisa dilakukan dengan memisahkan 8 menjadi 1 tambah 7. Harapannya kenapa? Harapannya apa? Harapannya adalah nanti ini polinomial ini X kuadrat plus 2X plus 1 adalah kuadrat sempurna, atau dengan kata lain bisa kita nyatakan sebagai X plus 1 kuadrat tambah 7. Mengapa ini akan selalu positif? Jawabannya secara teori adalah, kita lihat lagi sifat bilangan kuadrat. X plus 1 kuadrat itu nilainya minimal adalah 0. Lepas dari ini positif ataupun negatif, saat dikuadratkan minimal adalah 0. Dan ini berlaku untuk semua bilangan real X. Sehingga jika bagian ini saja sudah minimal 0, saat ditambah 7 minimal akan 7 dan pasti lebih dari 0. Dengan kata lain, ini lebih dari 0. Nah, selanjutnya karena sudah jelas penyebutnya ini adalah bilangan yang positif, jadi saat kita mengalihkan ruas kiri dengan X kuadrat plus 2X plus 8 dan di ruas kanan juga dikalikan X kuadrat plus 2X plus 8, tanda ini tidak akan berubah karena dikalikan bilangan positif. Sehingga kita boleh saat dikalikan yang di ruas kiri ini bisa coret ya, karena sama-sama bilangan positif. Tinggal suku X plus X min 1, dan ini tidak ada perubahan lebih dari 0. Jika dapat disimpulkan, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua bilangan real yang lebih dari 1. Menggunakan gagasan definite positif, Anda juga bisa langsung mendapatkan, kita bisa langsung dapat apa, semacam kesimpulan, karena yang bawah ini udah nggak mungkin, ini udah pasti positif ya. Ini adalah pembagian. Jadi kalau kita inginkan keseluruhan pecahan ini adalah bilangan positif dan yang penyebut sudah pasti positif, tentu saja yang pembilangnya mau tidak mau adalah positif. Jika dia tidak positif, tidak mungkin keseluruhan ini menjadi positif. Nah, kita boleh X min 1-nya harus lebih dari 0, atau dengan kata lain X-nya harus lebih besar dari 1.
Oke, itu untuk ini. Jadi kita bisa melakukan perkalian suatu luas dengan bilangan tertentu asalkan yang kita kalikan itu sudah jelas positif atau negatif untuk sembarang X bilangan. Oke, selanjutnya ini tadi di soal di video sebelumnya saya pernah menyinggung yang kita punya garis bilangan, terus ada pembuat nolnya, lalu kita beri tanda positif, negatif, positif. Nah, saya memberi di video sebelumnya saya memberi catatan bahwa tidak selalu terjadi, dan ini akan saya tunjukkan mana contoh yang tidak menjamin setelah perpindahan tidak menjamin selalu berganti tanda. Oke. Ini sekali lagi juga Anda bisa coba kerjakan terlebih dahulu dan kita cocokkan bersama. Oke. Baik. Untuk jawabannya adalah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Mengapa? Kita perhatikan bahwa suku polinomial atau suku banyak ini jika difaktorkan akan menjadi X plus 1 dikali X min 2 pangkat 2 dikali X plus 3. Nah, dari di sini kita punya pembuat nolnya adalah min 1, 2, dan min 3. Oke. Lalu kita analisis di tabelnya, kita analisa. Karena ada pembuat nolnya, min 1, min 3 di paling kiri, min 1 dan 2. Kita pecah-pecah intervalnya menjadi begini. Sama. Ini kita beri tandanya positif, negatif, positifnya. Saya contohkan satu saja. Kalau X-nya lebih dari 2, saat ditambah 1, jadi selain menggunakan logika, kita bisa menggunakan ini, kita bisa menggunakan X plus 2 ini. Yang mana X plus 2 ini kan kita lihat dari sini dulu. X plus 2, X lebih dari 2, kita mau uji nanti X plus 1 nya bagaimana. Nah, kita kan mau ngecek kalau X nya lebih dari 2, X plus 1 nya gimana. Nah, kita tulis dulu X lebih dari 2. Kan kita mau tahu X plus 1 nya gimana. Nah, lewat persamaan, lewat sifat-sifat bilangan ini bisa kita tambahkan dengan 1. Tanda tidak berubah ya, karena ditambahkan dengan bilangan yang sama. 2 tambah 1 adalah 3. Nah, X plus 1 nya itu lebih dari 3, dan 3 itu lebih dari 0. Dengan demikian X plus 1 itu positif, kan lebih dari 0. Kita dapat dia positif. Lalu X min 2. Nah, ini tidak perlu dianalisa karena pangkatnya 2. Itu bilangan dipangkatkan genap. Kalau nggak 0 ya positif. Nah, karena kita ini tegas lebih dari 2, jadi dia positif. Lalu dengan cara yang serupa seperti ini, kita bisa lihat X plus 3 itu positif. Nah, saat kita kalikan, tentu saja positif. Untuk kasus X lebih dari 2, perkalian ini menghasilkan positif. Oke. Bagaimana jika kita menggunakan analisa garis bilangan? Nah, kita lihat. Saya buat di sini min 3. Min 1 dan 2. Oke. Saya langsung dari sini aja ya, dari hasil yang sudah kita dapat di tabel. Untuk X lebih dari 2, dia tandanya plus positif. Sedangkan untuk antara min 1 sampai 2, tandanya tetap positif. Antara min 3 sampai 1, berubah jadi negatif. Dan
lebih dari min 3 dia positif. Nah, bisa dilihat ini. Nah, sudah lewat dari pembuat nolnya ya. Tandanya tetap positif, sama-sama positif. Nah, itulah inilah salah satu contoh yang mana kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan bahwa ini tandanya tidak bisa kita simpulkan langsung berubah. Nah, itu mungkin Anda masih terbiasa terbawa saat SMA, tandanya selalu diganti, karena itu memang soal-soalnya kebetulan yang tandanya ganti. Nah, saya tidak tahu, saya tidak bisa menggeneralisir seluruh Indonesia catatan seperti itu. Baik, namun saat kita kalkulus ya kita harus lebih hati-hati karena tidak selalu tandanya sama. Oke, kita lanjutkan. Oh, ini saya hapus dulu. Kita diminta menentukan ini himpunan penyelesaian dari ini. Oke, sebelum ke sini mungkin Anda bisa coba dulu ya sekali lagi. Ini saya rasa cukup familiar soal ini di bangku SMA. Seharusnya sudah biasa mengerjakan soal seperti ini. Oke. Baik. Kita bahas. Kita lihat dulu. Sebelum ke situ kita lihat. Ini ada akar kuadrat ya. Akar kuadrat ini yang bisa ada nilainya, karena yang bisa ada nilainya adalah yang di bawah akalnya lebih dari sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena di sini di kalkulus semesta pembicaraan kita atau bilangan-bilangan yang akan digunakan itu adalah bilangan real, dan di real kita tidak mengenal akar negatif, itu tidak mengenal. Jadi kita harus, kalau ada soalnya bentuk akar, kita harus sudah istilahnya sudah melihat ini dulu. Jadi kita harus udah hati-hatiin dulu di situ. Di mana di ini X plus 1. Nah, kita singkirkan dulu yang sudah pasti tidak mungkin, yaitu yang ini ya. Kita lihat dulu yang udah pasti tidak mungkin itu bilangan-bilangan yang lebih kecil dari min 1. Mengapa demikian? Karena jika kita masukkan X min 1 itu akan menyebabkan X plus 1-nya negatif, dan akar dari negatif tidak ada di bilangan real. Jadi kita udah kesampingkan bilangan-bilangan yang lebih kecil dari min 1. Sekarang kita fokus di bilangan-bilangan yang lebih dari atau sama dengan min 1, karena itu ada kemungkinan bisa. Oke, jadi kalau kita lihat garis bilangan, ini saya kasih tanda bulatan kosong, berarti udah tak mungkin ya, sudah kita keluarkan dari istilahnya udah silang lah ya, sudah enggak kita perhatikan lagi. Kita fokus di min 1 ke kanan. Oke. Salah satu cara untuk memudahkan ini adalah kita dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ya, karena kalau akal X plus 1 kita kuadratkan, akalnya jadi hilang dan tinggal X plus 1.
Oke. Tapi kita memiliki suatu kendala atau suatu kondisi khusus yang harus dipenuhi agar kita kan pengennya gini. Ini katakan saya kasih nama ini A, kurang dari akar B, kan kita pengennya kita bisa mengkuadratkannya, lalu B-nya ini akalnya hilang ya, jadi kita punya gini, kan maunya kita pengennya begini, kan tetapi Anda mesti ingat kembali ada batasan untuk melakukan ini, yaitu bilangan-bilangan yang di sini A kurang dari 9 B ini harus keduanya minimal 0, baru kita sah melakukan pengkuadratan dan kita jadi lebih mudah. Oke. Yang ini kan tadi 2x plus 1, jadi kalau kita masukkan di sini kita 2x plus 1 sama ini ya, 2x plus 1 berarti A-nya, akal x plus 1-nya berarti B-nya. Nah, kita lihat. Ini harus ini harusnya cukup A, 0 kurang dari A, 0 kurang dari A, kurang dari B. Jadi, kita harus lihat ini harus kita semacam pecah kasus lah. Kita lihat ini akan bernilai negatif ketika, nah karena kita sudah menyampingkan x yang kurang dari min 1, berarti kita fokus min 1 dan ke kanan. Nah ini akan negatif ketika x-nya antara min 1 sampai antara minus 1 sampai min setengah. Nah ini bernilai negatif. Nah ini sudah bernilai negatif. Sedangkan ada tuh nilainya lebih besar atau sama dengan 0, atau saya tulis 0 kurang dari sama dengan ini. Nah berarti kan kalau kita gabungkan dua persamaan ini, 2x plus 1, kalau kita gabungkan ini, kalau kita gabungkan 2x, ini kan udah kurang dari 0, kita bisa simpulkan yang ini udah pasti terpenuhi ya. Jadi yang ini pasti termasuk dalam himpunan penyelesaian. Jadi kita udah dapat nih, salah satu himpunan penyelesaiannya adalah x yang berada di antara min 1 sampai min setengah. Oke, bagaimana yang x yang lebih dari min setengah? Untuk x yang lebih dari min setengah, ini saya hapus dulu. Kalau x yang lebih dari min setengah, berarti 2x plus 1-nya akan lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dengan demikian, persamaan tadi kan kita punya, nah, berdasarkan sifat tadi yang A kurang dari B, lalu bisa dikuadratkan itu, kan kita punya nih, jadi ini kurang dari ini, sedangkan ini kita tadi punya, kalau A ini sudah begini, ini maka kita ekuivalen mengatakan ini bisa kita pakai A kuadrat kurang dari B kuadrat. Nah, dengan demikian yang ini akan ekuivalen dengan ini, kita sama-sama kuadratkan, lalu biasa saja kita ini kuadratkan, berarti sebentar, ini harusnya 4 ya. Nah ini sepertinya ada kesalahan, bisa dikuadratkan harusnya, maaf ya ada kesalahan, bukan 2x kuadrat, tapi ini saya tuliskan ulang aja, 4x kuadrat tambah 4x 1 kurang dari atau sama dengan x plus 1. Nah ini 4x kuadrat
kita lihat satunya cancel ya. Jadi ini 4x kuadrat tambah 3x. Sorry. Saya mohon maaf, ini saya manual soalnya, jadi tulisannya nggak bagus-bagus banget. Ini ya, udah betul ya, cancel di satunya. Nah, ini 4x kuadrat plus 3 kurang dari 0. Nah, ini kalau mau diselesaikan, tidak ada x yang memenuhi, karena tidak mungkin ya. Karena kita lihat, ini 4x kuadrat. X kuadrat itu sudah bisa dipastikan minimal 0. Ditambah 3 pasti positif. Dan ini sesuatu yang kontradiksi. Jadi ini tidak akan menemukan jawaban. Jadi di sini kita boleh ya kosong. Simpulannya kosong. Jadi ini tidak mungkin ya. Jadi tidak mungkin. Tidak ada X lebih dari min setengah yang memenuhi ketidaksamaan ini. Jadi kasus ini sudah tidak istilahnya tidak menghasilkan apa-apa. Jadi kita hanya memakai yang tadi. Nah ini salah berarti ya. Jadi ini ada sebentar berarti. Ya ini berarti saya ada kesalahan. Yang betul adalah yang saya di sini. Nah baik. Ini mungkin caranya agak lain ya sama yang diajarkan saat SMA. Kalau tidak salah ingat, saya dulu guru saya menyuruh saya untuk melakukan sama-sama dikuadratkan, lalu jangan lupa ininya lebih dari min 1. Nah itu kita tes dulu. Kalau dikuadratkan kayak tadi ya. Nah itu mungkin nanti Oke. Setelah tadi kita berkutat pada contoh-contoh soal, tips and trick, lalu juga catatan-catatan dari saya secara pribadi, dibalas saatnya ke latihan soal. Jadi saya mencoba memberikan beberapa variasi soal-soal yang bisa Anda coba kerjakan. Ini bisa Anda kerjakan secara individu maupun secara berkelompok. Usahakan kelompoknya terdiri dari 2-3 orang. Dan jangan lupa untuk melakukan diskusi. Ini yang tipe A, yang menyelesaikan langsung ketidaksamaan. Yang tipe B saya campur dengan akar kuadrat. Ini agak sedikit lebih kompleks. Untuk bagian ekstra, hati-hati. Lalu saya tipe C, supaya tidak, mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin bosan ya dengan soal-soal yang langsung saja apa yang mau diselesaikan. Nah ini saya mencoba merangkum beberapa soal cerita, Anda bisa coba. Jadi ini untuk sekedar sampingan saja. Dan ya, ada 5 soal, Anda bisa coba dan diskusikan dengan teman-temannya. Baik. Oh ya, sudah. Selanjutnya ini adalah persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Saya rasa cukup sampai di sini video kali ini untuk subbab dari ketidaksamaan. Saya mohon maaf tadi ada kesalahan dalam PPT saya. Nanti saya akan perbaiki. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.